Kita nggak perlu mengerjakan banyak hal kok, cukup hal-hal penting ini aja diselamatin, supaya nanti hari-hari kita ke depan, di masa-masa yang diperkirakan di dunia ini nggak baik-baik aja, kita bisa tetap survive dan bahkan mungkin berkembang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Anissa Aryani. Sebelumnya teman-teman, aku mau bilang dulu bahwa kalau video ini sampai ke teman-teman itu bukan sebuah kebetulan. Pasti ada satu maksud yang Tuhan titipkan lewat video ini. Jadi jangan sampai nggak nonton sampai selesai ya. Ditonton sampai selesai supaya kita bisa sama-sama belajar poin penting yang mau aku sampaikan hari ini. Hari ini aku mau bahas tentang resesi 2023. Itu hal penting apa sih yang harus banget kita selamatin. Kita nggak perlu mengerjakan banyak hal kok. Cukup hal-hal penting ini aja diselamatin supaya nanti hari-hari kita ke depan di masa-masa yang diperkirakan di dunia ini nggak baik-baik aja, kita bisa tetap survive dan bahkan mungkin berkembang gitu. Oke, aku punya di sini setidaknya 3 poin penting itu untuk yang perlu kita selamatin menjelang masa resesi 2023 ya. Yang pertama adalah mindset. Kenapa mindset ini tuh penting banget teman-teman? Kalau diibaratkan kapal layar ya, sebuah bahtera gitu di lautan yang luas banget, mindset ini itu adalah navigatornya. Jadi mindset itu nanti yang akan memerintah, mengomando, memberi arahan kita bergerak kemana. Kalau mindsetnya itu betul, maka kita akan bergerak secara betul, arah kita juga betul, jalan kita terarah dan kita selamat sampai tujuan. Tapi kalau mindsetnya salah, navigasinya salah, ya udah kita bisa nyasar, kita nggak selamat sampai tujuan, bahkan bisa hilang di tengah jalan gitu ya. Jadi mindset ini selama masa resesi 2023 kita tuh harus yakin bahwa seburuk apapun perekonomian dunia teman-teman, rezeki kita itu tetap dijamin oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nggak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan bilang kita akan dapat rezeki banyak, nggak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan bilang usaha kita berkembang selama masa resesi ini, juga nggak akan ada yang bisa menghalangi. Maka selama kita masih ikhtiar, selama kita masih belajar, selama kita masih memperbaiki diri dan bertumbuh, itu semuanya insya Allah akan baik-baik aja. Jadi poin pentingnya adalah ikhtiar, belajar, dan terus percaya bahwa rezeki itu yang atur adalah Tuhan. Gitu ya, itu di bagian mindset. Kalau mindset kita udah betul, insya Allah untuk gerakan kita, arah perjalanan kita ke depannya juga terarah, nggak perlu khawatir lagi. Hal penting kedua itu bereskan keadaan. Apa aja yang perlu diberesin? Nah, ini ada poin yang pertama adalah bereskan hutang, teman-teman ya. Pastikan 2023 kita udah nggak bawa utang, karena utang itu bikin kita bawa beban lama gitu ya, beban dari tahun lalu sampai tahun 2023 masih kita bawa. Usahakan itu dibereskan gitu ya. Kalau kita mampu bereskan semuanya sampai beres, sampai bersih, jadi 2023 itu kita tidak bawa beban masa lalu gitu ya. Nah, kalaupun hutang ini belum bisa dibereskan, jamin diri kita supaya tidak menambah utang baru gitu teman-teman. Jangan nambah utang baru, apalagi utang konsumtif. No, big no, jangan sampai ya. Jadi kita sambil jalan ngelunasin utang yang belum terlunasi, itu sambil kita menjamin bahwa kita tuh nggak bakal utang baru lagi. Stop utangnya, stop, cukup, sambil kita beresin utang-utang lama yang masih ada. Terus yang ketiga, cukupkan belanja hanya untuk hal-hal yang kita butuhkan banget. Kurangi belanja-belanja barang-barang mewah, kurangi belanja-belanja hal-hal yang nggak penting. Ya, kalau biasanya kita jajan barang-barang yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat. Nah, sekarang di tahun 2023 itu stop kebiasaan itu dan kita memperhitungkan belanjaan kita itu hanya untuk hal-hal yang memang kita butuh banget. Yang memang kalau kita nggak beli, ntar kita nggak bisa survive. Gitu ya, jadi jangan lupa diatur belanjaan itu, uang keluar masuk harus diatur supaya selamat keuangan kita selama tahun 2023 yang kabarnya itu lagi resesi. Gitu ya. Selanjutnya, banyakin tabungan dan dana darurat. Bagi yang bisa nabung, nabunglah teman-teman. Bagi yang bisa menyiapkan dana darurat, siapkan teman-teman ya. Yang belum bisa nggak apa-apa. Sambil jalan, sambil terus ikhtiar, lunasin utang, penuhi kebutuhan harian tanpa menambah kebutuhan baru yang nggak penting-penting amat. Jadi kita cukup bergerak belanja untuk hal-hal yang emang penting banget. Gitu ya. Siapkan tabungan, banyakin dan banyakin dana darurat.
gitu. Jangan lupa ya. Ini karena berguna banget sih untuk hal-hal yang sifatnya tiba-tiba atau tahu-tahu datang gitu. Itu dan dana darurat dan tabungan itu bermanfaat sekali ya. Nah, yang terakhir ini untuk para pelaku usaha, itu pastikan perhitungan bisnisnya harus tepat gitu ya. Karena kita kemarin udah belajar dari masa pandemi, tiba-tiba pandemi datang dan banyak usaha yang gulung tikar, banyak PHK besar-besaran. Kita harus belajar bahwa sekarang kalau bisnis kita harus pakai perhitungan bisnis yang matang. Jangan sampai belanja barang banyak tapi barang nggak keluar gitu ya. Jangan sampai produksi besar-besaran tapi barang nggak keluar. No, jangan sampai. Harus pakai perhitungan bisnis yang matang banget gitu, Besti. Terus yang poin besar ketiga, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Ini yang paling utama ya. Meskipun dia yang terakhir tapi dia yang paling utama. Gak ada sesuatu yang bisa berjalan baik-baik aja tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan. Percaya deh teman-teman. Meskipun bisnisnya meroket, omsetnya bertriliun-triliun per bulan bahkan per hari, tapi ketika hubungan kita dengan Tuhan itu nggak baik, itu kita nggak dapat apa-apa. Cuman ada nol besar, kosong ya. Hati kita ini kosong. Dan kalau hati udah kosong, akibatnya apa? Kita nggak tahu mau apa. Duit banyak itu mau buat apa gitu kan. Padahal ketika kita terhubung dengan Tuhan, duit banyak itu kita bisa pakai sedekah, kita bisa bantu banyak orang, bantu banyak masyarakat yang miskin dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak terhubung sama Tuhan, ya udah, uang banyak, harta banyak pun nggak akan membekas apa-apa, nggak akan jadi karya apa-apa gitu. Sama dengan sebaliknya, ketika kita miskin, kita nggak punya apa-apa, udah gitu nggak terhubung sama Tuhan, ya udah yang ada cuma ngeluh, hidup saya kok kayak gini, hidup saya kok begini begitu, nggak akan ada solusinya gitu ya. Jadi semua hal tadi itu jangan lupa kita hubungkan sama Tuhan. Mulai sekarang kalau memang hubungan kita sama Tuhan masih renggang, masih belum baik, ayo diperbaiki, ayo kita perbaiki pelan-pelan gitu. Karena seni hidup ketika kita udah memperbaiki hubungan dengan Tuhan, itu nanti hidup kita itu akan ditata oleh Tuhan satu persatu gitu ya. Oke, ini aja 3 poin penting. Sebenarnya masih banyak banget uraiannya, tapi nanti teman-teman bisa simak di next video ya. Next video aku bakalan bahas yang lebih detail lagi, yang lebih kecil-kecil lagi supaya lebih gampang dicerna gitu ya. Kalau ini aku masih bahas untuk video pendek-pendek aja. Aku bahas poin-poin besarnya aja. Oke, jadi jangan lupa jelang resesi 2023 itu selamatkan mindset, bereskan keadaan, dan perbaiki hubungan dengan Tuhan. Semoga video ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe teman-teman ya. Dan boleh di-share ke teman-temannya yang lain lagi supaya semakin banyak orang-orang yang belajar, semakin kita bertumbuh bersama-sama. Salam Anissa Aryani.